Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICI Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20-23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICI West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1-6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICI Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia Online pada hari ini. Saya Pastor Roy dan senang Bapak Ibu bisa terus untuk mau bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan secara online di tempat di mana Bapak Ibu sekarang berada. Minggu ini kita masih berada pada seri khotbah yaitu tentang perang dan damai. Dan sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini dan pimpin hidup dan hati kami melalui Roh-Mu. Kami mau mengalami pengalaman pimpinan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kiranya lewat firman yang kami baca dan kami dengar, kami mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami dan pimpin hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, judul khotbah hari ini yaitu tentang pengudusan Roh Kudus. Saya akan baca terlebih dahulu Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lukas 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar tentang pribadi Roh Kudus dan perannya sebagai seorang penolong, lebih tepatnya pemimpin yang menolong engkau dan saya hidup sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana peran Roh Kudus bagi engkau dan saya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pengikut Kristus. Sebab Roh Kuduslah yang memberi engkau dan saya kemampuan untuk menjalani hidup seperti Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini adalah jalan hidup dalam pengudusan. Yesus yang hidup dalam dunia yang tercemar oleh dosa ini, namun ia mampu untuk menjalani kehidupan yang dikhususkan oleh Bapa di sorga. Pengudusan itu sendiri adalah proses di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk dapat menjalani hidup seperti Kristus, menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagai orang percaya yang menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kerap kali muncul pertanyaan, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri setiap hari?
Bahkan ada pertanyaan yang kira-kira pernah ditanyakan seperti ini. Ketika kita sebagai orang Kristen seringkali berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus berbicara kepada hidup kita. Tetapi kita juga di satu sisi adalah makhluk yang emosional. Itu sebabnya seringkali mengalami kesulitan untuk membedakan apakah ini suara Roh Kudus atau suara hati saya atau hanya perasaan saya saja. Ini adalah pergumulan yang ditanyakan dan mungkin pertanyaan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang hidup dengan perasaan. Ada sebuah kutipan yang ditulis oleh Herman Kertajaya dalam bukunya berjudul Marketing in Venus. Dia mengatakan begini, bumi kini telah menjadi Venus. Dunia Venus adalah dunia yang lebih emosional dan interaktif. Di dunia itu, kecerdasan emosional lebih unggul daripada kecerdasan intelektual. Atau dalam bahasa lain, feeling lebih penting daripada think. Atau rasa lebih penting daripada pikir. Untuk memenangkan persaingan di Venus, Anda harus lebih banyak bermain dalam konteks. Ini soal bagaimana menawarkan. Konten yang bagus adalah suatu keharusan, namun konten yang bagus tidaklah cukup. Konten hanyalah tiket untuk masuk ke arena persaingan, bukan untuk memenangkan persaingan. Kontekslah tiket Anda untuk memenangkan persaingan di Venus. Ini berbicara banyak, ini bukan hanya soal marketing, tetapi dunia kita secara menyeluruh. Tidak heran kalau dunia periklanan sangat memainkan dan memanfaatkan perasaan emosi kita. Kalau mau jual teh atau kopi, selalu dihubungkan dengan situasi kehidupan yang sangat menyenangkan, sehingga orang dalam situasi yang sama pasti akan teringat tentang produk teh atau kopi tertentu. Biasanya bersama dengan keluarga, teman-teman, itu selalu digambarkan dengan sedang ngopi atau ngeteh bersama. Padahal teh atau kopi itu sendiri rasanya tidak ada hubungannya dengan situasi itu. Tetapi karena itu sangat emosional sama sekali, maka orang akan cepat sekali menangkap pesannya. Di sini kita akan melihat ciri-ciri emosi. Yang pertama itu cepat atau spontan. Kadangkala kita lagi lakukan sesuatu, tiba-tiba emosi bisa berubah 180 derajat. Dan berikutnya, ciri-ciri emosi juga sangat subjektif. Masing-masing orang dalam situasi yang sama bisa jadi perasaannya itu berbeda-beda. Kadangkala dalam satu ibadah, bila diukur atas dasar perasaan, kalau orang merasa tersentuh entah oleh nyanyian, entah oleh firman, lalu kemudian dia merasa Tuhan hadir, Tuhan bekerja luar biasa. Sementara yang lain dalam ibadah yang sama bisa mengatakan boring banget. Ibadahnya garing, tidak rasa apa-apa saat beribadah. Itu kalau emosi yang menjadi alat ukur sangat subjektif sekali. Dan ciri-ciri emosi yang lain adalah situasional, bergantung kepada situasinya. Kita kadang-kadang masuk dalam situasi itu, sebelum kita masuk kita punya perasaan yang fine-fine saja. Lalu kemudian kita masuk dalam suasana tertentu, tiba-tiba dalam sekejap perasaan kita bisa berubah secara drastis. Sangat situasional. Ciri berikutnya adalah asosiatif. Itu terhubung dengan suatu peristiwa atau orang tertentu. Sehingga seringkali misalnya kita pernah disakiti oleh orang-orang tertentu. Begitu kita ketemu dengan orang tertentu itu, maka perasaan kita langsung berubah. Lalu kita teringat, waduh, dia sudah bohongi saya, dia pernah pinjam duit dan tidak kembali. Lalu muncullah
perasaan marah, kecewa timbul. Itu adalah ciri dari perasaan kita yang cenderung cepat berubah, subjektif, dan tidak menentu. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Till Scott itu dia mengatakan begini, "Our emotional self are children and they are never grow up. We just learn how to parent our emotion self better." Diri kita yang emosional itu anak-anak, tetapi tidak pernah tumbuh. Maka tugas kita adalah kita harus belajar menjadi orang tua karena anak tidak pernah tumbuh. Maka jadilah orang tua yang bisa mengatur atau memaintenance perasaan kita sendiri. Allah juga mengaruniakan aspek sisi emosional dalam diri kita. Tetapi emosi punya banyak kelemahan. Itu sebabnya tidak boleh kita hidup hanya mengandalkan emosi kita. Lalu bagaimana kita membedakan antara emosi dan karya Roh Kudus? Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13 adalah satu episode dari kisah Tuhan Yesus. Waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita tahu Roh Kudus itu bekerja memimpin hidup kita, ciri-cirinya seperti apa. Hingga suatu saat ketika ada sesuatu yang terjadi dan bergejolak dalam hati dan pikiran kita, lalu kita bertanya apakah ini dari Roh Kudus atau hanya emosi saja. Di sini kita akan melihat pimpinan Roh Kudus dalam diri Yesus, dan setidaknya kita menemukan bahwa melalui 3 hukum, Roh Kudus bekerja dalam diri Yesus Kristus. Jika kita melihat pasal sebelumnya dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Perhatikan di sini, pasal sebelumnya memberitahukan kita suatu saat ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Kemudian suara dari langit terdengar mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bahkan dilanjutkan dan juga ditulis dalam Injil-Injil lain menambahkan Roh Kudus turun hingga kepada Yesus bagaikan seekor burung merpati. Apa yang sebenarnya Lukas ingin tampilkan mengenai diri Yesus? Tidak lain adalah Yesus digambarkan dalam Injil Lukas adalah Yesus yang karismatik. Sungguh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu terbukti saat dia dibaptis, Roh Kudus turun. Itu artinya Roh Kudus berkuasa, memimpin, dan mengendalikan hidupnya. Lalu coba kita lihat dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dengan kata lain, yang terjadi pada diri Yesus bukanlah sebuah kebetulan, tetapi itu betul-betul adalah rencana dari Allah. Dan lebih khusus lagi ketika Yesus datang kepada gurun, itu bukan atas maunya, tetapi dikatakan dan dicatat atas pimpinan Roh Kudus. Melalui pencobaan di padang gurun, bagaimana Yesus menghandle pencobaan itu menunjukkan bagaimana Roh Kudus memimpin hidupnya. Di sini Roh Kudus bekerja melalui 3 prinsip. Prinsip yang pertama, Roh Kudus bekerja melalui hukum prioritas. Lukas 4 ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saya ingin bertanya kepada kita semua, ini batu menjadi roti apakah sebuah kebutuhan dalam kehidupan?
pasti kita akan menjawab benar. Nasi, makanan adalah kebutuhan pokok. Abraham Maslow mengatakan kebutuhan paling dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Jadi kalau demikian yang dibidik oleh iblis adalah supaya kemudian Tuhan Yesus punya alasan. Ini kan kebutuhan makan, kalau saya mengubah batu menjadi roti dan kalau saya makan, tentu tidak akan ada seorang pun yang mempermasalahkan itu. Karena saya lapar setelah menjalani puasa. Dan ini adalah cara iblis menjatuhkan kita, yaitu dengan cara agar mata kita ini fokus hidup kita selalu dan hanya tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan bisa diklasifikasikan sebagai kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan rohani kita. Itu adalah cara daripada iblis, sehingga tidak heran kalau kemudian ada banyak orang yang rela menjual imannya demi kebutuhan fisik. Sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi mendapatkan sepiring kacang merah. Demi apa? Demi kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita, kebutuhan fisik. Mari kita lihat apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri Tuhan Yesus dan bagaimana kemudian dia melihat ujian dan pencobaan ini. Ini yang mau disampaikan bahwa kehidupan kita betul ada banyak kebutuhan. Ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan intelektual, ada kebutuhan psikologis, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan sosial, karena bersosialisasi, berelasi itu adalah kebutuhan setiap orang. Tetapi jangan lupa kebutuhan kita yang paling dalam dan paling sentral adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Selamanya kalau ini belum beres, maka yang lain tidak akan beres. Sebaliknya kalau yang menjadi poros atau sentralitas dari kehidupan kita itu sudah beres, maka hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang lain akan tertata dengan sendirinya. Ini prinsip hidup yang luar biasa dalam pimpinan Roh Kudus. Saya kira itu juga yang kita temukan dalam Dekalog dari 10 perintah Allah. Kenapa 4 perintah? Yang pertama itu terkait hubungan kita dengan Allah, lalu baru hukum berikutnya berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Karena seharusnya hubungan kita dengan Allah itu yang mendasari hubungan kita dengan sesama. Dengan kata lain, kalau vertikalnya itu beres, maka horizontalnya itu juga pasti beres. Tidak bisa dibalik. Itu sebabnya sangat tepat sekali Yesus menjawab pencobaan itu dan kembali Yesus mengutip firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 3. Dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan pasal 8 di 3 ayat pertama, seperti mau mengingatkan Israel bahwa 40 tahun lamanya kamu melewati padang gurun yang gersang. Tidak ada jaminan hidup di sana. Engkau merasakan lapar dan aku memelihara engkau, memberikan mana dari surga, mana yang belum pernah engkau kenal sebelumnya. Bahkan nenek moyangmu pun tidak tahu, namun aku sediakan bagimu. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di sini waktu Yesus mengutip Ulangan 8? Tidak lain Yesus mau mengatakan begini. Sama seperti Israel yang diuji lewat rasa lapar tetapi kemudian diingatkan bahwa sesungguhnya makanan memang adalah kebutuhan.
Tetapi ada kebutuhan yang lebih dalam lagi yang harus dipenuhi, yaitu engkau harus makan dari firman yang diucapkan oleh Allah. Sebab itulah yang akan membuat hidupmu benar-benar settle. Itulah yang akan memperbaiki kehidupanmu secara total. Kalau tidak, jangan pernah berharap. Itulah cara kerja Roh Kudus yang berbeda dengan emosi. Kalau emosi justru mau memuaskan keinginan kita, kembali kepada kebutuhan paling bawah, kebutuhan mendasar menurut Abraham Maslow. Tetapi pimpinan Roh Kudus bawa kita untuk melihat dari sisi yang berbeda, untuk melihat kebutuhan terdalam. Dan itu dulu yang harus dipenuhi, maka yang lain akan settle dengan sendirinya. Kedua, Roh Kudus bekerja melalui hukum ketergantungan. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita dibawa oleh Roh Kudus di mana itu terjadi setelah Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Roh Kudus turun atas Yesus saat dia dibaptis. Lalu kemudian dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kalau kita tanya kemana Roh Kudus memimpin Yesus, maka jawabannya adalah padang gurun. Lalu kemudian kita berpikir, Tuhan Yesus habis dibaptis, lalu Roh Kudus turun atasnya. Lalu ada suara dari sorga mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Seharusnya setelah peristiwa yang luar biasa itu, mestinya yang harus dilakukan adalah pesta. Habis baptis, makan-makan. Sudah pesta rohani, harusnya pesta jasmani. Saya ingat waktu di Solo, sehabis dibaptis, pulang dari kolam pembaptisan diajak makan sate kambing yang sangat enak. Dan kata gembala saya, kita rayakan hari kelahiran kembali setelah baptis. Ini juga biasa terjadi di daerah saya atau dalam tradisi gereja-gereja tertentu. Itu pikiran kita. Tetapi kita membaca ayat pertama ini sangat aneh. Setelah Yesus dibaptis, ia justru dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, ada satu ayat dalam Bilangan 21 ayat 20, di situ terdapat kata Jeshimon, atau diterjemahkan oleh terjemahan baru itu padang belantara, yang seharusnya diterjemahkan adalah padang gurun. Kata Jeshimon itu sering dipakai untuk menunjuk kepada tempat padang gurun. Dan ini adalah semacam simbolisme, bukan sebuah nama tempat seperti mungkin Malang, Salatiga, Tumpang, Turen, dan lain-lain. Tidak, ini adalah simbolisme. Kalau orang Timur Tengah berpikir tentang padang gurun, itu selalu berbicara tentang kehancuran. Karena apa? Karena di sana kekeringan, karena di sana panas, tidak ada kehidupan, di sana sepi, tidak ada jaminan sama sekali. Lalu ditambah lagi 40 hari lamanya ia berada di padang gurun. Kita mau belajar dari kisah di mana ia dicobai. Kita seringkali berpikir kalau Roh Kudus pimpin saya, pasti akan selalu, pasti menuju ke tempat, kalau kita pinjam istilahnya pemazmur, takkan kekurangan aku. Padang yang hijau, makan kenyang, makmur sejahtera. Itu yang ada dalam benak kita. Itu sebabnya kita sangat senang kalau ada rohaniawan yang ngomong, rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi kesejahteraan bagimu, kemakmuran bagimu. Itu yang ada dalam pikiran dan hasrat kita.
Kalau Roh Kudus bawa kita dari satu titik ke titik yang lain, pasti semuanya akan berjalan selalu dengan baik-baik saja. Hidup saya akan selalu diberkati secara material, selalu sukses. Hal-hal seperti itu yang seringkali ada dalam pikiran engkau dan saya. Tetapi kita belajar di sini ketika Roh Kudus membawa Yesus atau kita kerap kali ke padang gurun dalam situasi yang sulit dan sangat-sangat sulit. Ada seorang bapak yang satu saat dalam kehidupannya dia berdoa dan cuma hanya satu doa. Dia mengatakan, Tuhan, saya ingin melekat erat kepadamu. Apa yang terjadi setelah ia berdoa demikian? Bisnisnya terjun bebas. Barang yang dia jual tidak laku. Dan itu terus sampai akhirnya dia berpikir untuk berhenti dari bisnisnya dan tutup saja dan mungkin membuka usaha yang lain. Tetapi dia berpikir, Tuhan, kalau bulan Juli tidak ada perubahan tahun ini, saya akan tutup. Dan doanya tetap sama. Dia mau melekat erat kepada Tuhan. Tetapi kemudian justru karena terjun bebas itu, maka keluarga ini satu hati dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, terus-menerus berharap pada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Hanya Tuhan pengharapan kami dan terus mencari Allah. Lalu akhirnya Tuhan memulihkan bisnisnya pada bulan April, sudah mulai ada untung. Bulan Mei tambah, lalu kemudian buka cabang di mana-mana. Kalau kita ingin melekat erat sama Tuhan, hati-hati. Kalau senang kita happy, kaya, lalu tidak melekat sama Tuhan, melekat kepada keinginan daging. Begitu kita dibawa, kita mencari Tuhan, tidak main-main dan sungguh-sungguh. Tuhan baik dan pulihkan. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia dibawa oleh Roh Kudus bukan untuk pesta, tetapi melalui padang gurun yang sulit dan waktu yang cukup lama. Kenapa demikian? Ketika kita membaca kisah ini, kok Yesus masih perlu bergantung kepada Allah? Dia kan Allah. Tetapi dia mau melakukan semuanya itu demi engkau dan saya. Dia memberikan teladan hidup. Kalau Yesus dipenuhi Roh Kudus, harus melalui jalan yang sulit, barangkali kita juga akan melewati jalan yang sama. Bukan jalan yang mudah. Tetapi disitulah pelajaran penting yang harus kita petik. Bahwa di saat yang sulit seperti itu, maka hanya satu saja jalan keluarnya. Apa? Bergantung kepada Allah. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, itu akan terus membuat hidup kita, hasrat hidup kita terus bergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ingat, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan membuat kita terus hidup bergantung kepada Allah. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja melalui hukum kebenaran. Perasaan itu sifatnya up and down, tidak menentu dan dapat berubah sewaktu-waktu dan dalam hitungan cepat, sekejap. Umumnya dalam dunia ini laki-laki lebih logik dan wanita lebih emosional. Awal-awal pernikahan kami ketika pergi ke pasar bersama, dan saat ke pasar istri tiba-tiba beli sebuah barang dan saya tanya, loh kok beli lagi? Dan jawabannya adalah kasihan sama yang jual. Bagi saya itu adalah jawaban yang tidak masuk akal. Sudah ada, beli lagi karena kasihan. Tetapi itulah wanita. Selalu menggunakan insting perasaan. Kalau pria beli apapun, targetnya jelas, selesai. Wanita tipe yang shop. Pria itu strike forward. Beli ini pulang. Kalau wanita muter dulu. Itu sebabnya karena up and down itu
situasional, subjektif, cepat berubah. Itu sebabnya perlu landasan kebenaran kekal. Apa landasan kebenaran kekal? Tidak lain adalah firman Tuhan. Itu sebabnya setiap kali Tuhan Yesus menghadapi pencobaan dari iblis kepadanya, maka tidak ada yang lain senjata yang dia pakai selain dari kebenaran firman yang kekal itu. Semua boleh berubah. Cuma satu yang tidak akan pernah berubah, yaitu kebenaran firman Allah. Untuk itu supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita, maka kita perlu belajar dari teladan Yesus. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, ia mengenal firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak mengenal firman Tuhan? Kita harus baca apa yang ada dalam diri kita. Ini harus pertama-tama berasal dari luar, lalu masuk ke dalam diri kita, baru kemudian bisa mengisi hidup kita. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi secara instan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya hikmat, berikan kepada saya firman Tuhan itu, lalu tiba-tiba secara ajaib kebenaran firman Tuhan sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Omong kosong. Itu tidak akan terjadi. Sangat diperlukan disiplin rohani. Barangkali ada yang suka membaca di pagi hari, siang atau malam, tidak masalah. Kapan saja kita ini punya ritme yang berbeda-beda. Ada tipikal orang pagi, orang malam, orang siang. Gunakanlah ritme itu untuk membaca firman Tuhan. Kita punya ritme yang berbeda-beda, tetapi seharusnya kita sadar akan ritme kita dan gunakan itu. Dan mungkin ada yang pagi-pagi pertama-tama baca dulu kebenaran firman Tuhan. Supaya firman terinternalisasi dalam pikiran dan hati. Sehingga satu saat ketika ada pencobaan terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus bisa bekerja. Dia mengingatkan firman, menghidupkan firman, dan firman menjadi senjata untuk melawan pencobaan hidup. Maka kemenangan akan engkau dan saya peroleh. Kita juga harus belajar dari Yesus. Ia percaya pada otoritas Alkitab. Berikutnya bukan hanya kenal, tetapi juga percaya bahwa firman, setiap perkataan yang tertulis dalam Alkitab itu berotoritas, lebih tinggi daripada semua yang lain. Situasi akan terus berubah. Diri yang subjektif ini mau mengatakan apa yang baik buat saya, belum tentu baik buat orang lain. Semuanya bersifat relatif. Inilah gerakan dari zaman posmo. Tidak ada kebenaran mutlak. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Tetapi hanya satu yang mutlak. Hanya satu yang berotoritas, yaitu firman Tuhan. Kalau kita percaya setiap perkataan diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, maka kita akan menyediakan waktu kita untuk membaca, merenungkan, dan pada akhirnya menerapkan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup engkau dan saya. Saya rasa disiplin yang satu ini bukanlah disiplin yang mudah. Saya pernah menemukan Alkitab seseorang yang saya kenal dengan setia membaca firman Tuhan hari demi hari. Dalam Alkitab itu penuh dengan stabilo, catatan, tanggal waktu tertentu ketika Tuhan berbicara, dia catat, dia tulis nama tempat di ayat-ayat tertentu, tanggal sekian, di kota ini, jam sekian, dapat firman ini, lalu dia lingkari ayat itu, dia kasih catatan. Perhatikan ini. Engkau dan saya harus yakin kalau Tuhan sungguh-sungguh mau berfirman pada diri kita, maka tidak ada cara yang lebih kuat daripada melalui firman Tuhan yang tertulis. Kita bisa baca firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita juga harus belajar dari Yesus. Ia menerapkan firman Tuhan dengan benar.
Jangan pernah gunakan firman untuk menghakimi sesamamu. Jangan pernah menggunakan firman untuk kepentingan dirimu, apalagi untuk menantang Tuhan. Dalam doa-doamu demi permintaan tertentu yang engkau dan saya ingini. Hanya iblis yang menggunakan firman untuk menjebak Yesus. Hanya iblis yang menggunakan firman untuk menggoda Yesus. Hanya iblis yang menggunakan firman untuk kepentingan dirinya dan tujuan dirinya sendiri. Yesus menggunakan firman untuk menyatakan kebenaran. Yesus menggunakan firman sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak dan perintah Tuhan. Yesus menggunakan firman sebagai bentuk ketundukan pada pimpinan Roh Kudus. Kekristenan yang dibangun atas dasar emosi sangat rapuh dan labil. Kekristenan seharusnya dibangun atas pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya yang kekal. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam momen perjamuan kudus. Kita ambil roti dan anggur di tangan kita dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Dalam 1 Korintus 11, pada ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mengucap syukur atasnya, sebab ini adalah tubuh Kristus yang dicurahkan, diberikan bagi engkau dan saya. Ya Tuhan, inilah tubuh-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari kita juga siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita, mengucap syukur atasnya. Ini adalah simbol lambang dari darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk engkau dan saya. Siapkan hati kita mengucap syukur dan mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami. Kami bersatu dalam tubuh Kristus, menjadi gereja dan Engkau adalah pemimpin kami. Dan dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, Engkau memberikan Roh-Mu, Roh Kudus, yang hadir
untuk memimpin hidup kami berjalan mengikuti Engkau dan menjadi seperti Engkau dalam dunia yang berdosa ini. Melalui Roh-Mu ya Tuhan, melalui pimpinan Roh-Mu kami dikuduskan, kami disucikan, dan kami berjalan mengikuti Engkau. Hidup kami adalah cermin daripada-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, ada kebenaran yang benar-benar harus kami pegang dalam hidup kami, yaitu hanya firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, karena kami tahu hanya dengan pimpinan Roh Kudus kami berhasil untuk hidup menjadi garam dan terang. Kami berhasil menjalani hidup kami menjadi seperti Kristus. Pimpin kami dengan Roh Kudus, ya Roh Kudus, melalui pimpinan-Mu kami akan menggunakan firman Tuhan dalam ketaatan untuk mengatakan kebenaran, menjalani hidup dalam kebenaran, dan untuk tujuan dan kepentingan Allah. Terpujilah nama-Mu, pimpin hidup kami dan sertai kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus untuk menjadi garam dan terang dunia bagi sesamamu, lingkunganmu, tempat di mana engkau berada dan tinggal. Dengan pimpinan Roh Kudus, engkau dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus, memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita, penuh damai, dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur dan menjadi saksi. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung, mendengarkan firman dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20-23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICA West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1-6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.